Jika sedang berada di Jakarta Pusat, tepatnya di Jalan Diponegoro, dan Anda melewati rumah sakit umum pusat milik pemerintah, berhentilah sejenak. Baca kembali plang nama rumah sakit itu. Rumah Sakit Umum Pusat Cipto Mangunkusumo. Siapa sejatinya sosok yang namanya diabadikan sebagai nama rumah sakit pusat yang berada tepat di ibu kota Republik Indonesia itu? Seistimewa apa dirinya? Teladan macam apa dalam amal hidupnya yang sangat penting sehingga namanya ditahbiskan sebagai nama rumah sakit umum nasional? Jas merah, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Saya, Muhyiddin M. Dahlan, inilah kisah Cipto Mangunkusumo. Adalah pertama-tama dan pada tahap utamanya membangun jiwa bangsa. Saudara, Cipto Mangunkusumo lahir dan tumbuh dari keluarga guru di salah satu desa di Jepara, Jawa Tengah. Walaupun keluarga Cipto adalah priai rendahan, keluarga ini bisa menyekolahkan 3 anaknya di Stovia, Batavia. Inilah sekolah kedokteran yang diperuntukkan untuk kaum pribumi. Termasuk Cipto Mangunkusumo sekolah di tempat ini. Tapi Cipto bukanlah mahasiswa kedokteran biasa. Mahasiswa kedokteran Prokok Kemenyan ini adalah jenis mahasiswa yang sangat gelisah, terutama terhadap diskriminasi rasial. Anda bayangkan saja, mahasiswa yang keluarganya tidak berasal dari keluarga bupati dan keluarga kerajaan tidak boleh berpakaian ala orang Eropa. Mereka dipatok untuk tetap berpakaian tradisional sukunya, Jawa dalam hal ini. Walaupun peraturan itu diskriminatif di perguruan tinggi, tapi itu dipakai oleh Cipto untuk mengamuk di sebuah pesta para pembesar di Societet Batavia. Kemungkinan itu di Harmoni kalau nggak salah ya. Ia masuk ke Societet itu tidak dengan dress code yang sudah digariskan seperti umumnya manusia Eropa saat berpesta. Ia mengenakan baju mahasiswanya, uniform tradisional Jawa tingkat bawah. Nah, saat seorang opas mengusir Cipto, Cipto pun ngamuk-ngamuk dalam bahasa Belanda yang kemudian membuat pesta itu gaduh luar biasa. Stovia adalah candra di muka yang melahirkan para aktivis pergerakan Indonesia. Apalagi keahlian kedokteran itu bercampur dengan jurnalistik. Di Stovia, Cipto memegang jarum suntik sama kuatnya saat ia memegang pena. Pendeknya, ia jago dan ahli mengunyah. Anak kedokteran tahu persis ini. Buku Sobota, tapi juga lihai mengkritik aturan-aturan kolonial. Ia adalah esais di harian The Lokomotif yang berpusat di Semarang. Anda tahu koran ini juga adalah bacaannya Kartini. Dan mereka berdua sama-sama dari Jawa Tengah, Jepara. Profesi dokter bagi Cipto sama sekali bukan untuk menumpuk kekayaan untuk memperkaya diri, tapi mengasah kepekaan kemanusiaan. Kedokteran itu ilmu eksakta. Bisa kehilangan kemanusiaan walaupun bersentuhan tiap hari dengan manusia yang malang, manusia yang lemah, jika tidak ada kesadaran kritis yang membimbingnya. Nah, jurnalistik yang membawa Cipto pada tahap menjadi dokter aktivis. Dan kemudian
bakal menjadi pembangkang yang sangat liat di medan sejarah pergerakan Indonesia. Saudara saya ajak ke Yogyakarta, tepatnya ke tahun 1908. Ayo, mari kita ke Jogja. Mari kita melihat kembali debat sengit antara kubu tua dan kubu muda di Kongres 1 dan 2 Budi Utomo. Anda tahu bahwa Budi Utomo itu organisasi yang didirikan oleh mahasiswa-mahasiswa kedokteran Stovia pada Mei 1908. Namun, Kongres satunya baru dilangsungkan pada pekan pertama Oktober dengan agenda memilih presiden dan mengesahkan anggaran dasar. Nah, sesi yang paling menegangkan di Kongres ini adalah debat antara dua dokter. Satu dokter senior, satunya lagi dokter muda. Dokter senior itu namanya Rajiman Wedyo Diningrat. Dan tokoh ini selalu terlibat dalam perdebatan seru ini. Rajiman ini berpidato dan mengatakan bahwa orang Jawa itu nggak perlu belajar bahasa Belanda walaupun dia bersekolah di sekolah Belanda di Stovia atau mengetahui kepandaian Eropa, sebab memang orang Jawa itu tidak dapat menguasai pengetahuan sebagai orang Eropa. Itu inti pidatonya Rajiman ya. Hore, tepuk tangan gitu ya. Terutama bupati dan para pangeran itu tepuk tangan bersorak-sorai gitu. Tapi ada pihak yang gondok dan meradang oleh pidato itu. Siapa dia? Dia adalah Cipto Mangunkusumo. Ia mewakili pemuda-pemuda Jawa yang progresif di Budi Utomo, termasuk Suwardi Suryaningrat. Kenal nama ini? Nantinya dia akan menjadi Menteri Pendidikan pertama di Indonesia, Ki Hajar Dewantara. Cipto menyangkal interpretasi Dr. Rajiman yang menganggap dengan pendidikan Eropa, orang Jawa akan membuang bangsa kejawaannya, membuang kerajinannya, membuang kesopanannya, dan lain-lain. Cipto nggak membenarkan pemikiran yang semacam itu, sebab dengan pengajaran yang akan diberikan kepada orang Jawa justru memperteguh rasa kebangsaannya, juga tidak lupa pada nasibnya, nasibnya memperbaiki kesejahteraan. Nah, debat antara Dr. Rajiman dan Dr. Cipto barulah reda setelah di stop paksa oleh Forsyther, ketua sidang gitu. Setahun berikutnya, tetap di Jogja ya, pada Kongres kedua 9 September 1909 berjumpa lagi dua dokter ini, Dr. Cipto versus Dr. Rajiman. Nah, di Kongres kedua ini Cipto mengusulkan supaya Budi Utomo memperluas keanggotaannya, membuka pintunya bagi Indiers. Indiers itu adalah semua anak Hindia yang lahir, hidup, mati, dan dikubur di tanah Hindia. Jadi bukan hanya orang Jawa ya. Seluruh Hindia boleh masuk Budi Utomo. Itu usulannya Cipto. Cipto yang didukung para anggota progresif lainnya di Budi Utomo, termasuk Suwardi Suryaningrat, menginginkan Budi Utomo menjadi organisasi politik yang terbuka dan demokratis dengan beranggotakan rakyat banyak. Bukan hanya priai, pangeran, bupati-bupati. Tapi usul Cipto ditolak mentah-mentah oleh Rajiman yang tetap kukuh mempertahankan BO atau Budi Utomo sebagai suatu gerakan yang bersifat tulen Jawa. Dr. Rajiman, kemudian kita tahu adalah seorang peneguh nasionalisme Jawa. Dan Budi Utomo dianggapnya sebagai sarana yang paling tepat untuk menghidupkan kembali dan mengembangkan kebudayaan Jawa. Bagi Rajiman yang memegang prinsip bangsa Jawa tetaplah Jawa, identitas kebangsaan Jawa harus tetaplah dipertahankan. Dan sebaliknya, pengetahuan Barat tidak sesuai bagi orang Jawa.
Dan hasilnya ini, kelompok progresif yang dimotori Cipto Mangunkusumo kemudian tersingkir dari Budi Utomo. Jadi kenapa kebangkitan nasional itu diambil dari Budi Utomo, terutama Budi Utomo dari awal. Bukan Budi Utomo setelah 1909 itu. Karena itu, karena tidak bisa lagi ditenggang, Cipto, Soewardi, Suryodiputra, kemudian minggat dari Budi Utomo, mereka pamit kepada ketua sidang yang juga Bupati Karanganyar. Dan seusai itu saudara, pandemi atau wabah pes pun mengurung Jawa. Dan itu dimulai pada tahun 1910. Nah, sebagai dokter yang baru saja meloloskan jabatan kedinasannya, Cipto, dia dokter gitu ya, mencoba turun langsung ke gelanggang kematian itu. Ia berangkat ke Malang sebagai relawan medis berhadapan dengan amukan pes yang membariskan orang-orang Jawa ke liang lahat. Berbulan-bulan ia ke lapangan. Ia di lapangan pes itu. Saya sampai bosan sebetulnya mengkronik peristiwa pes itu. Saya aja yang hanya mengkronik berita hari demi hari seperti kalian kan. Bosan dengan berita COVID-19. Nah, Cipto ini adalah dokter yang langsung terjun ke lapangan. Cipto lah dokter aktivis yang kemudian memberi laporan ihwal wabah pes itu dalam sebuah monograf 26 halaman yang terbit di Belanda. The Pest of Java and Her Berisding. Tahun 1914, itu terbit tahun itu ya, merupakan tahun terakhir waktu pembuangannya ke Belanda. Loh, kok dibuang? Sebabnya apa? Begini, setelah dari Budi Utomo gitu ya, Budi Utomo kan Jogja itu, Jogja Solo lah, pokoknya Jawa dua kerajaan ini. Setelah dari Budi Utomo, Cipto itu bersama Suwardi. Suwardi ini bangsawan Pakualaman. Cipto bareng Suwardi itu naik spur, naik kereta berangkat ke Bandung. Mereka pindah. Mereka bergabung dengan tokoh yang lain namanya Douwe Dekker. Nah, tiga inilah mendirikan apa yang mereka impikan tentang Budi Utomo itu bernama Indische Party. Dan mereka berpropaganda lewat sebuah majalah berbahasa Belanda namanya Die Express. Die Express inilah yang menerbitkan masalah sangat besar ketika Suwardi menulis esai. Salah satu esai terbaik menurut saya ya, Seandainya Saya Seorang Belanda. Esai itu menyindir penggalangan dana yang dilakukan oleh Belanda kepada pribumi untuk memperingati ulang tahun Ratu Penjajahnya. Dan Bandung heboh. Barangkali inilah peristiwa terheboh di tahun 1913. Di sini titik itu Cipto membela mati-matian Suwardi sebagai teman serangkai. Pernah dengar istilah 3 serangkai ya? Saya nyebutnya teman serangkai. Ia kemudian membuat namanya Komite Bumi Putra. Ia menulis esai yang sangat keras berjudul Krach of Vreh, kekuatan atau ketakutan. Cipto menyebut tindakan pemerintah lewat polisi yang main sita semua cetakan Die Express sebagai tindakan pameran kekuasaan. Ya seperti kalian kalau buat buletin terus disita polisi, ya itulah. Itu disebutnya pameran kekuasaan. Mereka menganggap pribumi sebagai een natie van slaven, sebuah negara para budak. Padahal pribumi inilah pemilik negeri ini. Meski tanpa senjata, bangsa pribumi ini memiliki kekuatan untuk melawan penjajahan. Untuk itulah Cipto meminta rakyat Hindia untuk menyokong perjuangan yang dia sebut Komite Bandung. Bayangkan mereka merayakan hajatan kemerdekaan padahal mereka telah merampas kemerdekaan Suwardi dan juga seluruh bangsa bumi putra Hindia. Sekali lagi Cipto bilang ini pameran kekuatan ataukah ketakutan. Dan saudara,
gak ada ampun. 30 Juli 1913, Jaksa Pengadilan Bandung kemudian menangkap paksa Cipto Mangunkusumo, Suwardi Suryaningrat, Abdul Muiz, dan Widjadi Sastra. Ada detail, penangkapan itu detail bisa Anda buka, saudara buka di Koran Perniagaan edisi Agustus. Di sana deskripsinya proses penangkapan itu. Kira-kira rangkumannya begini. Justiti atau pengadilan menyiapkan 1,5 kompi serdadu dari markas salah satu markas lah. Para serdadu dibagi ke dalam beberapa seksi yang bertugas mengamankan Bandung untuk menghindari amukan massa. Satu seksi dipimpin Letnan Hartig berjaga-jaga di sebelah timur perempatan stasiun besar Bandung. Sementara yang lainnya siap siaga di sebelah barat stasiun. Begitu ya, Koran Perniagaan menggambarkan. Ini Koran Perniagaan edisi Agustus kalau nggak salah. Letnan De Voogd membawa prajurit untuk menjaga keamanan di kantor presiden. Kantor pos, telegram, lihat ya mereka bahayanya tokoh ini ya. Dan telegraf juga dijaga sangat ketat. Karena beresiko mendatangkan kerusuhan dari para pendukung Cipto dan kawan-kawan. Sementara pemerintah Karesidenan Bandung menyiapkan pasukan berkuda di Cimahi. Pasukan ini diperintahkan untuk segera bertindak jika terjadi kerusuhan dengan langsung menyelamatkan fasilitas telekomunikasi waktu itu. Dan sore hari dari kantor presiden 4 garnisun patroli yang dipimpin seorang sersan mayor gitu ya, berangkat menuju kediaman para tersangka. Jadinya Cipto, Dawes Dekker, Suwardi, lalu mereka merayakan setahun partai mereka, Indische Party, dari geladak kapal di Tanjung Priok yang membawa mereka ke Belanda sebagai buangan. Cipto dihukum 1 tahun, Dekker dan Suwardi masing-masing 5 tahun. Pertanyaannya adalah, melunakkah Cipto sepulang dari pembuangan di Belanda itu?